Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan aku telah menjadikan dari arah depan mereka, yaitu dinding dan palang, juga dari arah belakang mereka aku tancapkan dinding dan palang, maka kami membuat mereka tidak bisa melihat apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Nazalat hadhil ayat fi riwayatin fi haqqi Abi Jahlin wa sahibihi min Bani Makhzum. Ayat ini diturunkan yaitu menerangkan tentang Abu Jahal beserta Bani Makhzum. Wa dzalika anna Aba Jahlin Khalifah bersumpah. Abu Jahal itu pernah bersumpah. Sumpahnya begini, la in ra'aitu Muhammadan yusolli, kalau aku melihat yang namanya Muhammad itu sholat lagi di tempat ini, la ardohanna ra'sahu bil hajar, maka akan aku jatuhkan di atas kepalanya batu yang besar ini. Fa'atahu, maka mendatangilah Abu Jahal beserta kawannya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli, sedang Nabi Muhammad saat itu asik-asiknya salat. Walamma rafa'al hajaro sallat yaduhu ila unuqih wala sokol hajaru biyadihi. Walamma ata ila ashabihi wa akhbarahum bima ra'a saqatal hajaru. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kejadian yang aneh ketika membawa batu, dibawa dari rumahnya menuju ke tempat sholatnya Nabi Muhammad. Pas mau diangkat batunya, mau dikeprukkan, dihantamkan kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tangannya itu rusak, tangannya jempe, tangannya cekot, tidak bisa bergerak. Anehnya lagi, batunya kelet di tangannya. Batunya tadi ikut di tangannya, tidak bisa menjatuhkan. Batunya kelet di tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Walamma ata ila ashabihi wa akhbarahum bima ra'a. Wahai saudara-saudaraku, kata Abu Jahal, ini ada keanehan, ini ada aneh nih. Kenapa batu saya bawa, saya mau lemparkan di mukanya Muhammad, kok tidak bisa? Asik-asiknya cerita begitu, sakotol hajaru, baru batunya tadi bisa lepas dari tangannya. Faqala rajulun min Bani Makhzum, maka satu lagi temannya yang bernama seseorang dari Bani Makhzum, ana aktuluhu, jangan engkau Abu Jahal, kau itu terlalu tua, saya yang akan membunuh. Ana aktuluhu biadal hajar, mana batunya, bawa ke sini, saya yang akan melempar batu ini ke kepalanya Muhammad. Fa'atahu wa yusalli wa arada ayyarmiyahu bil hajar fa'amallahu ta'ala basarahu. Maka ketika dia mendatangi Rasulullah sedang sholat, batu itu dibawa oleh Bani Makhzum, kemudian pas mau dilempar ke kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'amallahu basarahu, maka Allah membuat buta
matanya Bani Makhzum. Wa ja'ala yasma'u sautahu alaihi salam wa la yarahu. Faraja'a ila ashabi. Akhirnya apa? Ketika mau melempar batu, menjatuhkan batu besar di kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata apa yang terjadi? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak apa-apa. Orang tersebut dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar suaranya Nabi Muhammad, dengar takbirnya Nabi Muhammad, dengar tasbihnya Nabi Muhammad, akan tetapi wala yarahu, tidak bisa melihatnya di mana Muhammad ini berada. Akhirnya waraja'a ila ashabihi falam yarhum hatta nadauhu faqalu ma sana'ta. Maka dia kembali ke kawan-kawannya, ya, dengan bahasa Jawanya geraya-geraya. Dulmin, ada apa kamu? Ada apa gerangan? Kenapa kamu ini kok mepet-mepet tembok? Kenapa kamu kok begitu keadaanmu? Faqalu ma sana'ta qala ma ra'aituhu walakin sami'atu sautahu hala baini wa bainahu syai'un kahai'atil ajili yanfukhu bidhanabihi walau tanautu minhu la akalani. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara-saudaraku, kata orang yang buta itu tadi, saya tadi mau membunuh seorang yang bernama Muhammad, akan tetapi aku tidak bisa melihatnya. Aku dengar suaranya, akan tetapi ada dinding antara aku dengan dia. Saya pegang-pegang tidak ada. Dan dinding itu sesuatu yang menakutkan, seperti hewan. Bagi saya seperti hewan yang besar, yang buntutnya, yang ekornya itu bergerak-gerak. Saya takut. Perasaan saya melihat hal seperti itu. Seandainya saya mendekatinya, pasti saya akan dimakan. Kullama arata Abu Jahal Muhammadan alaihi salatu wassalam la yaktiru ayyarahu. Wa fi riwayatin nazalat hadil ayah fi ta'ifatin min Quraisyin. Wa dzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabi kanu jalisin inda babil Ka'bah wa qalat Quraisyun ta'alu na'khudhu Muhammadan ma'a ashabi wa nadhabu bihim ila jabali Abi Qubais wa naqtulu Muhammadan ma'a ashabi wa man la yarda dinahu nukhalli sabilahu wa illa fanaqtulu kullahum. Wa ba'da hadhil musyawarah ittafaqu wa atau ila Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ashabihi fa ja'ala Allah ta'ala min aydihim min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan falam yarau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Versi yang kedua, tafsir yang kedua adalah riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu jalan-jalan beserta beberapa para sahabat. Ternyata ketemu kelompok orang-orang Quraisy. Orang-orang yang besar-besar, konon ini masih keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi keluarga yang kelompok orang kafir dan berjumlah banyak. Maka mereka musyawarah, yang enak Muhammad ini, pompong dia
hanya bawa teman sedikit. Mari, bagaimana pendapat kalian? Muhammad diambil beserta sahabatnya itu, kemudian kita ikat, kita sembelih bersama-sama, kita bawa, kita cincang, kita bunuh bersama-sama di Jabal Gubes sana. Setuju enggak? Setuju. Kami setuju semuanya. Mari berangkat. Setelah berangkat semuanya sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabatnya, ternyata mereka semuanya yang punya niat jahat itu dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan dikasih dinding, di belakang kasih dinding, tidak melihat di mana Nabi Muhammad SAW, tidak melihat di mana yang namanya sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu versi yang kedua. Versi yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Nazalat hadil ayat fi haqqil musyrikin. Bukan dari bangsa Quraisy tapi orang musyrik banyak berkumpul. Wa dzalika annahum kanu mustami'ina fi majlisin wahidin. Qala ba'duhum fi haqqi Muhammadin alaihi salam syai'an. Faqala in ra'aitu Muhammadan fakultu kada au kada. Wa ja'an nabiyyu alaihi salatu wassalam wa qama indahu wa qara'a Yasin sampai fahum la yubsirun. Wa ba'da dzalika akhadhan nabiyyu alaihi salatu wassalam qabdatan minat turabi wa rama ila wujuhihim wa likhyatihim. Ini menurut tafsir yang ketiga bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah orang-orang musyrik satu Mekah itu musyawarah tentang Muhammad ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Maka orang-orang musyrik mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Oh begini, kalian begini. Akhirnya ada yang membuat sayembara, siapa saja yang bisa membunuh, bisa memenggal kepala Nabi Muhammad SAW akan diberi hadiah yang besar. Maka orang-orang musyrik ini berlomba-lomba, dari mulai yang kelas anak, kelas remaja, sampai yang tua ikut juga menghadang kemana keluarnya Nabi Muhammad SAW. Muhammad mau hijrah, mau lewat mana, nanti dihadang oleh orang-orang musyrik, berlomba-lomba akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad dibisiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Muhammad, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wahya ilal adqani fahum mukmahun. Sadaqallahul azim.